Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amia Abigail Kristanti. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas mengenai struktur dan teori yang praktikum yang saya jalani yaitu sistem embedded. Jadi langsung aja kita mulai. Pertama-tama saya akan ngasih tahu apa aja yang saya akan bahas. Jadi nanti kita bakal ngebahas mengenai GPIO, tentang interrupt dan timer, tentang UART, terus ADC, juga DAC dan PWM, selanjutnya RTOS driver, I2C, SPI, RTOS lanjutan, dan juga RTOS implementasi. Untuk GPIO nanti kita bakal membahas mengenai antarmuka digital dasarnya. Terus untuk interrupt dan timer itu kita bakal bahas mengenai manajemen event dan waktunya. Terus untuk UART itu kita bakal membahas mengenai komunikasi serial asinkron. Lalu untuk ADC itu kita bakal membahas mengenai konversi dunia nyata ke digital. Terus untuk DAC dan PWM kita bahas kontrol daya dan signal. Terus untuk RTOS driver itu mengenai abstraksi hardware, terus I2C itu protokol multi master bus. Untuk SPI itu kita bahas komunikasi kecepatan tinggi. Lalu untuk RTOS lanjutan itu multitasking dan sinkronisasi. Lalu untuk RTOS implementasi itu kasus dunia nyata. Jadi kita mulai dari arsitektur embedded. Jadi definisi sistem embedded itu adalah kombinasi perangkat keras dan lunak yang dirancang untuk fungsi spesifik dari dalam sistem yang lebih besar. Nah, karakteristik utamanya itu tuh resource terbatas, ada RAM dan CPU, terus ada operasi real time dan juga ada efisiensi daya tinggi. Selanjutnya kita langsung mulai ke GPIO atau Digital Input I/O, Input Output. Untuk definisinya itu adalah kepanjangannya itu General Purpose Input Output. Ini adalah pin fisik pada microcontroller yang perilakunya dapat dikontrol melalui software di runtime. Lalu untuk mode inputnya itu tuh membaca status tegangan eksternal yaitu high atau low dan sering menggunakan internal pull up atau pull down untuk mencegah status mengambang. Selanjutnya itu mode output, itu tuh mengatur level tegangan pin untuk mengendalikan beban eksternal. Selanjutnya itu mengenai sirkuit internal GPIO itu sendiri. Jadi di bagian kiri itu ada outputnya dan sebelah kanan gambar sini ada inputnya. Untuk konfigurasi register, kontrol GPIO itu dilakukan melalui register khusus. Jadi ada direction register, itu tuh menentukan input atau outputnya. Lalu ada data register, itu tuh menulis atau membaca status logika. Lalu ada pull up atau pull down, itu resistor internal untuk stabilitas sinyalnya. Selanjutnya itu mengenai interrupt, yaitu konsep dasarnya. Jadi untuk efisiensi dan polling, interrupt itu memungkinkan CPU itu menghentikan tugas utama secara instan untuk menangani kejadian penting event, lalu kembali bekerja. Nah, keuntungannya itu dia responnya cepat sekali atau low latency, terus dia itu juga menghemat daya, jadi CPU itu bisa tidur saat menunggu. Terus dia itu juga menghindar penggunaan polling yang sia-sia. Nah, untuk timer dan counternya itu tuh terdapat internal clock. Nah, timernya itu menghitung pulsa dari osilator internal yang mengukur waktu atau membuat delay presisi. Terus untuk counternya itu dia menghitung pulsa dari luar atau eksternal, misalnya mendeteksi jumlah putaran motor via encoder. Selanjutnya itu prescaler, yaitu mekanisme pembagian frekuensi clock untuk mendapatkan durasi waktu yang lebih panjang, misalnya dari mHz ke Hz. Selanjutnya itu mengenai arsitektur timer. Untuk komponen utamanya itu ada CNT, ARR, PSC, sama interrupt trigger. Nah, untuk CNT itu counter, itu tuh register yang terus bertambah. Terus ARR itu auto reload, itu tuh batas maksimum hitungan sebelum reset. Terus untuk PSC itu prescaler, itu tuh membagi input clock. Dan untuk interrupt trigger, itu terjadi saat CNT mencapai ARR atau update event. Selanjutnya itu mengenai UART atau serial asinkron.
Nah, untuk UART sendiri itu punya kepanjangan yaitu Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Itu protokol komunikasi dua arah menggunakan dua kabel saja, DTX dan RX. Nah, sifatnya dia itu tuh asinkron, artinya tuh tidak ada kabel kok bersama. Jadi kedua perangkat itu harus sepakat pada kecepatan transmisi atau baud rate. Jadi di codingannya itu biasanya nanti akan di setting untuk TX dan RX memiliki baud rate yang sama. Selanjutnya tuh untuk struktur data UART. Nah, untuk yang pertama itu start bit, itu tuh menandakan dimulainya pengiriman data atau logical low, dan panjang bitnya itu 1 bit. Terus ada juga data bits, itu tuh informasi utama yang dikirimkan, seringkali itu 8 bit. Nah, panjang bitnya itu 5 sampai 8, tapi lebih sering menggunakan 8 bit. Terus kemudian ada parity bit, itu tuh opsional digunakan untuk pengecekan error sederhana. Dan panjang bitnya itu 0 sampai 1 bit. Untuk stop bit, itu tuh menandakan akhir dari frame data atau logika high. Itu tuh panjang bitnya 1 sampai 2. Selanjutnya itu mengenai ADC atau sensor ke data. Nah, definisi ADC, kepanjangan ADC itu adalah analog to digital converter. Jadi dia mengubah sinyal tegangan analog kontinu dari suhu, suara, cahaya menjadi urutan angka digital. Jadi teori utamanya itu ada sampling rate, itu tuh seberapa sering kita mengambil data. Terus ada juga resolusinya atau n-bit, itu tuh ketajaman angka. Misalnya 10 bit, itu sama dengan 1024 level. Ada juga Nyquist theorem, itu tuh frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi sinyal tingginya. Nah, untuk matematika ADC, itu ada rumusnya juga. Jadi rumus nilai digital itu sama dengan V in per referensi dikali 2 pangkat n min 1, di mana n itu jumlah bit resolusi ADC-nya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke DAC dan PWM. DAC itu tuh kebalikannya ADC. Jadi DAC itu digital to analog converter. Jadi dia menghasilkan tegangan analog nyata yang mulus dan sangat mahal secara hardware. Untuk PWM-nya itu tuh pulse width modulation, itu tuh menstimulasi level analog dengan menyalakan atau mematikan sinyal digital secara cepat. Aplikasinya itu digunakan untuk pengaturan kecerahan LED, kecepatan motor DC, dan audio amplifier sederhana. Selanjutnya itu PWM konsep duty cycle-nya. Nah, PWM itu yang tadi sudah kita bahas, misalnya kalau 50 duty cycle, jadi 50% on dan 50% off. Kemudian kalau 75% duty cycle, artinya 75% on dan 25% itu off. Dan kebalikannya kalau 25 duty cycle, artinya 25% on dan 75% off. Untuk V average-nya, yaitu tegangan rata-rata ditentukan oleh duty cycle. 2/5 duty sinyal on selama seperempat periode. Nah, 50 duty sinyal on selama separuh periode, dan 100 duty itu sinyal on terus-menerus dan logika high murni. Selanjutnya itu mengenai RTOS driver. Jadi definisi driver itu sendiri, RTOS driver adalah modul software yang menjebatani kernel sistem operasi dengan register perangkat keras. Kebutuhan khususnya itu thread safe atau aman diakses banyak tas sekaligus, non-blocking yaitu tidak boleh membuat seluruh CPU menunggu, dan re-entrancy yaitu dapat dipanggil ulang dengan aman. Untuk arsitektur driver berlapis, itu tuh application layer, user code yang memanggil fungsi standar seperti write atau read. Lanjut ada juga RTOS HAL, yaitu hardware abstraction layer. Itu tuh menyediakan API seragam untuk berbagai jenis MCU. Lalu ada juga low level driver, yaitu fungsi yang menyentuh register hardware secara langsung. Kemudian ada I2C atau inter-integrated. Untuk I2C itu, dia menggunakan kabel SDA dan SCL untuk menghubungkan banyak perangkat pada base yang sama. Jadi fiturnya itu dia pengalamatan 7 bit, jadi sampai 127 perangkat.
Lalu ada mendukung multi-master dan kecepatannya itu 100.000 bps yang standar sampai dengan 3,4 Mbps atau high speed-nya. Untuk siklus komunikasi I2C, jadi dimulai dari start condition. Nah, start condition ini SDA berubah dari high ke low saat SCL tetap high. Untuk address dan RW-nya, itu tuh master mengirim alamat slave, yaitu 7 bit, ditambah bit read atau write. Lalu untuk acknowledge atau non-acknowledge, yaitu slave merespon dengan bit acknowledge atau logika low. Selanjutnya ada stop condition, di mana SDA itu berubah dari low ke high saat SCL tetap high. Selanjutnya itu mengenai SPI atau high speed, itu tuh serial peripheral interface, ada protokol sinkronus 4 kabel yang sangat cepat, cocok untuk layar grafis dan memori eksternal. Nah, kabel utamanya itu ada MOSI, ada MISO, SCK, SS, atau CS. Nah, MOSI itu master out slave in, lalu MISO itu master in slave out, dan SCK itu serial clock-nya, lalu SS atau CS itu slave select atau per slave. Nah, perbandingan I2C dan SPI. Untuk kabelnya, I2C itu minimum 2 kabel, tapi kalau SPI minimum itu 4 kabel. Lalu untuk kecepatannya, I2C itu lambat ke menengah, tapi kalau SPI itu sangat cepat. Lalu untuk pengalamatannya, I2C itu pada software atau address space. Tapi kalau SPI itu tuh di hardware, di chip select-nya atau SD card-nya. Lalu untuk full duplex, I2C itu tidak half, jadi dia cuma setengah duplex. Tapi kalau SPI itu dia full duplex. Jadi dia bisa mengirim dan menerima sekaligus. Dan I2C itu hanya bisa antara ngirim atau menerima. Selanjutnya itu mengenai RTOS lanjutan atau multitasking. Nah, mekanisme penjadwalan kernel RTOS menggunakan preemptive scheduling task dengan prioritas lebih tinggi akan memotong eksekusi task yang lebih rendah. Nah, konsep utamanya itu ada context switching, itu menyimpan status CPU saat ganti task. Ada determinist, yaitu kepastian waktu respons, dan ada juga tick rate, yaitu resolusi waktu sistem RTOS. Selanjutnya itu mengenai mekanisme sinkronisasi. Ini tuh ada mutex, yaitu salah satu kunci untuk satu teks. Itu digunakan untuk melindungi data bersama agar tidak rusak saat diakses berbarengan. Terus ada semafor, itu tuh menghitung sumber daya, jadi dia memberitahu tas lain bahwa satu event telah terjadi atau resource ada, gitu. Jadi tidak bisa diganggu oleh task lainnya. Terus ada juga queues, itu tuh antrian data, jadi dia mengirim pesan atau nilai antar task secara aman tanpa konflik memori. Jadi jika ada data yang dikirim dan tiba-tiba ada data lain yang dikirim, dia bakal mengantri sampai data yang pertama yang dikirim itu sudah selesai. Selanjutnya itu masalah atau priority inversion-nya. Untuk masalahnya itu terjadi ketika prioritas tinggi itu menunggu tas prioritas rendah yang sedang memegang mutex, namun terhalang oleh tas prioritas menengah. Nah, solusinya ini kita bisa menggunakan priority inheritance atau tas priority rendah dipaksa naik prioritasnya sementara. Selanjutnya untuk RTOS implementasi. Nah, implementasi RTOS itu seperti Free RTOS atau Zapier. Itu tuh memerlukan pemahaman mendalam tentang alokasi memori. Nah, yang harus diperhatiin itu adalah stack size, priority assignment, interrupt latency juga. Untuk stack size itu tuh berapa besar RAM untuk tiap task yang dibutuhkan. Terus untuk priority assignment itu tuh menentukan prioritas yang benar. Lalu interrupt latency itu tuh mengoptimalkan kecepatan tanggap hardware. Oke, sekian penjelasan mengenai keseluruhan materi yang akan dipelajari untuk sistem embedded. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Dadah.